Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Official yang memberikan konten-konten atau video-video yang bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya, yang tanpa batas atau full. Jadi mungkin dari konten-konten yang lain, channel-channel lain, mungkin ya saya tidak menyalahkan atau tidak membanding-bandingkan, tapi paling tidak saya memberikan full ya, dalam arti tidak ada trik, tidak ada rahasia. Jadi ya tidak ada dusta di antara kita. Kalimat seperti itu pasti saudaraku pernah mendengar. Jadi di sini saya hanya istilahnya memberikan pencerahan saja, pencerahan dalam arti jangan sampai saudaraku itu terkena prank atau terkena efek dari teknisi-teknisi. Efek, kenapa saya bilang efek itu? Efek itu ada yang positif, ada yang negatif, tapi kalau saya berpikir efek itu cenderung ke negatif ya, cenderung ke negatif. Jadi persentasenya banyak negatif daripada positif. Nah, di sini kedapatan Acer laptop, Acer tipe Z141 C9UE. Ini Intel. Ini keluhannya ketika dinyalakan itu tidak masuk Windows atau tidak langsung masuk Windows, tapi langsung masuk ke BIOS. Jadi langsung saja kita coba nyalakan. Dia sudah menyala. Nah, jadi dia langsung masuk BIOS. Jadi analisa saya pertama, biasanya kan ada keyboard yang bermasalah, terutama di F1, F2, F3 dan Del atau Escape, itu ada yang bermasalah. Jadi dia akan langsung menuju ke BIOS. Nah, ini tadi sudah saya bongkar ya, sudah saya bongkar. Ini tutup belakangnya sudah saya bongkar. Terus keyboard saya lepas ya, keyboard saya lepas, terus saya nyalakan langsung. Ternyata masih sama, dia tetap masuk ke BIOS. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya keyboard kondisi aman, seperti itu. Nah, yang kedua itu saya lihat, loh, di sini untuk jam sama kalender dia reset 2012, padahal ini tahun 2022. Nah, ini tanpa cas ya, tanpa cas. Jadi intinya baterai kondisi oke, tapi di sini reset. Nah, otomatis settingan-settingan, bentar. Nah, otomatis settingan-settingan di sini itu berubah standar atau berubah setting pabrik. Nah, supaya tidak salah paham, jadi ini langsung saya setting, paling tidak kalendernya ini bulan 12, kemudian tanggal 22, kemudian 2000, bentar, 2000 shift, 2022. Oke, pertama settingnya itu, kemudian untuk
on supportnya ini kita order. Terus code boot keep device status ini tidak perlu, kita disable. Kemudian untuk ini AHC ini kita set ide dulu ya, ide dulu. Kemudian kita masuk ke ini launch CSM, biarkan hard disk tetap. Kemudian ini exit, save dan reset. Kita tunggu. Nah, ini muncul ini, dia nanti langsung masuk ke BIOS lagi kalau tidak salah. Nah, betul. Kemudian kita masuk ke ini, ide ini kita rubah ke AHC lagi. Nah, kemudian kita ulang, save, change dan reset. Kita tunggu apakah dia mau masuk ke Windows. Belum masuk, kita cek lagi untuk ini smart self test. Ini di disable aja ya, disable. Kemudian bootnya hard disk tetap kita ulangi dari awal. Untuk SATA mode ke ide, kemudian save, change, reset. Nanti kalau masuk BIOS lagi atau langsung F7 ya. Nah, di sini masih kosong, pilihan belum ada ya, masih kosong, enter. Kemudian kita setting ide, kembalikan ke AHC, kemudian change, kemudian pencet F7 biar kita tahu dia tetap masih kosong ya, dia tetap masih kosong. Kita masuk lagi. Yang perlu kita cek lagi code boot keep device status ini di enable aja ini, maaf ya. Terus save. Oke, di sini hard disk sama apa ini DVD terdeteksi, cuman bootable-nya yang belum terdeteksi. Ini nggak usah, biarin. Kemudian coba yang launch CSM di disable. Kemudian kita coba lagi, terus F7 masih tetap. Kita rubah AHC ke ide lagi, kemudian save change. Oh ya, F7 dia tetap. Saya tidak tahu kenapa ini masih tetap belum bisa masuk Windows. Coba save testnya di enable ya, enable, kemudian save, change, reset. F7 belum masuk, kita rubah ide ke AHC, exit, change, kemudian F7 masih tetap belum detect. Kemudian bentar, kemudian untuk jam sebenarnya tidak ada masalah, untuk jam tidak ada masalah. Order, oh ini coba kita coba ini ya, terus shifting, terus F7 masih belum. Ini kita coba ide, kemudian terus F7 lagi, masih tetap.
masih tetap kosong. USB ya. Bentar. Exit save change. F7 tetap kosong. Ini Windows kita ubah order. Save change. Udah, biarin dulu. Nah, oke. Dia sudah masuk ke Windows. Intinya apa? Kenapa harus seperti ini? Itu user atau yang punya ini selalu mengeluhkan ketika laptop dinyalakan tidak langsung masuk Windows tapi harus ke situ. Nah, dari awalnya saya tuntun atau saya ajari lewat video call. Jadi saya suruh gini berhasil. Besoknya lagi ketika masuk nyalakan laptop seperti itu lagi. Nah, akhirnya capek sendiri, beliau capek, maunya kalau bisa seperti awal atau seperti umumnya laptop dinyalakan langsung masuk Windows. Nah, setelah saya cek seperti itu. Nah, intinya apa? Intinya itu settingan di BIOS itu harusnya menyimpan. Kenapa tidak menyimpan? Nih, saya matikan dulu ya biar aman. Saya bilang settingan BIOS tidak menyimpan tuh karena di awal kita ketahui untuk jam dan kalender itu tidak sesuai atau bisa dibilang kembali ke setting awal. Nah, ada beberapa laptop yang menggunakan baterai CMOS ya. Baterai CMOS, ada yang tidak menggunakan baterai CMOS. Yang tidak menggunakan baterai CMOS itu biasanya itu sudah gabung jadi satu dengan baterai utama ini. Nah, tapi kalau ini dia menggunakan baterai CMOS khusus atau sendiri. Nih baterai CMOS-nya. Ini saya buka. Bukanya cukup ini ya. Ini ditekan bagian tengah ini. Ini bukan ditekan deh, ditarik ke pinggir. Nah, tuh setelah buka kita lepas seperti ini. Nah, maaf tangan satu, yang satunya pegang apa, kamera HP. Ini yang positif taruh bawah, atas negatif. Dia kedetek 1,7 ya, 1,7 volt. 1,7. Jangan terkecoh dengan angka 1,7 ya. Kalau ini umumnya itu kan 3 volt. Di sini tertulis 3 volt. Tapi kalau kita tes itu 3,2 volt. 3,2 volt. Nah, ini 1,7 tadi itu bukan nilai voltage apa ya istilahnya, nyata ya. 1,7 itu tidak nyata, tapi bisa dibilang maya. Jadi ukuran maya, ukuran maya. Jadi intinya baterai ini, kalau saudara-saudara kita yang lain tuh ada dengan cara dijilat ya, menggunakan lidah. Jadi ini
antara sini, maaf kurang fokus. Ini antara yang tengah dengan yang pinggir ini dijilat pas antara ya, pas di antara ini dijilat. Kalau ada basa-basanya atau asam-asamnya, atau bukan asam ya, karena ada aliran listrik akhirnya kan kelihatan seperti rasa asam gitu. Itu berarti masih oke, cuma kita tidak tahu berapa voltasenya gitu aja. Tapi kalau ini ya saya tadi sudah mencoba sih, saya jilat-jilat seperti itu ya. Saya suka jilat ya, saya suka menjilat baterai, maksudnya menjilat baterai sama es krim, enak es krim. Nah ini tadi terukur 1,7, tapi ketika dijilat tidak ada rasanya sama sekali, maksudnya tidak ada apa ya, nggak ada, benar-benar tidak ada setrumnya gitu. Jadi benar-benar sudah fake, rusak atau sudah kosong. Nah di sini saya masih belum ada stok saya habis, jadi nunggu stok. Intinya saudaraku percaya tidak percaya dengan saya monggo. Kalau saya percaya dengan yang memberi kehidupan saja, percaya dengan Allah ya. Jadi kalau saudaraku percaya dengan saya, itu saya khawatir nanti musyrik ya, musyrik. Jadi ya itulah, kalau nanti saya coba menggunakan baterai yang baru, terus saya videokan lagi. Untuk sementara saya potong dulu, saya stop dulu karena saya belum punya stok. Nih sudah saya carikan baterainya, seri CR2032 ya, CR2032. Jadi kode seri ini untuk kode ukuran baterai, baik itu tebal tipisnya baterai ataupun diameter baterai ya. Tuh, ini kalau mau ngetes nggak apa-apa, dites dulu. Tuh ya, 3,2. Oke, untuk pemasangan baterai itu jangan dari sini ya, tapi dari platnya ini kita tempel dulu, terus kita tekan bagian sebelahnya. Nah, sampai bunyi klik gitu. Terus kita pasang aja langsung. Ya maaf ya, menggunakan tangan satu, menggunakan satu tangan. Oke, ini kita baut, nanti kita coba dulu.
Ini tadi saat setting di awal tadi kan baterai belum, saat kita shutdown baterai belum kita belikan, jadi masih ini ya. Kembali lagi kita setting ulang tangga bulannya 12, tanggalnya 22, kemudian tahunnya 2022, kemudian ini kita rubah ke order, terus bentar, oh ya ini smart service ini kita ini ya saya lupa, ini kita rubah ide dulu, kemudian langsung save, change and reset. Kita tunggu. Oke, dia sudah masuk Windows. Ya, Pak. Kita tunggu masuk Windows. Intinya ketika kita tidak colok listrik, terus kita shutdown, kita nyalakan, kita shutdown beberapa detik, kita nyalakan, dia reset. Oke, ini kalau seperti ini itu karena tadi bentar, F2 ya, F2 saya tunjukkan biar nggak salah paham. Ini, nah ini posisikan ke ACC, kemudian save dan reset. Kita tunggu masuk Windows. Seharusnya ini sudah berhasil. Nah, ini tadi saya beli 10.000 harganya, dari tokonya sudah dikasih kode. Ini 10, ini katanya 10.000, ini 10.000. Kalau saya biasanya jual 5.000, tapi ini tadi karena saya belum apa istilahnya kulakan, jadi ini tadi dihargai 10.000 ya, nggak apa-apa lah. Nah ya, jadi kasus seperti tadi yang pertama, yang terakhir ya, yang terakhir itu posisi installnya itu menggunakan posisi sistem F ya, sistem ACC. Nah, ketika dirubah ide, dia tidak mau masuk Windows karena sudah beda sistem ya. Ide kan sistem mode zaman dulu ya, zaman dulu tahun-tahun 2015-an lah, tahun 2015-an. Nah, terus sejak ada perkembangan teknologi akhirnya dirubah ke ACC. Nah, jadi intinya kalau kita installnya itu, pertama install itu menggunakan sistem ide ya, kita gunakan sistem ide. Ketika dirubah ke ACC nanti muncul error seperti tadi, ada kok emoticon itu tadi. Dan sebaliknya kalau kita installnya menggunakan ACC, kita rubah ke ide saat masuk Windows ya ndak bisa seperti itu tadi, ada emoticon apa tadi, sedih apa murung. Oke, sekarang
ini sudah berhasil masuk. Untuk ini apa, mouse-nya enggak jalan nih, nggak tahu kenapa. Saya coba Fn F6. Nah, bisa Fn F6. Kemudian saya coba matikan. Sampai benar-benar tanda LED ini mati. Oke, tanda LED sudah mati, itu menandakan shutdown sukses, ya, sukses shutdown istilahnya. Jadi tidak pada posisi bekerja. Oke, seperti ini. Nah, biasanya kalau dasi shutdown beberapa detik itu ya minimal 30 detik lah. Setelah 30 detik dinyalakan tuh dia masuk ke menu BIOS lagi, dan settingan jam sama kalender berubah. Nah, setelah kita ganti baterai CMOS, coba kita nyalakan, apakah ini nanti langsung masuk Windows ataukah masuk ke BIOS. Nah, bagaimana saudaraku? Cukup dengan mengeluarkan uang 10.000 itu sudah bisa masuk Windows langsung. Nah, ya saya tidak tahu ya kalau saudaraku pernah mengalami hal yang sama dan dibawa ke tukang servis dan dinyatakan penggantian bla 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 bla, ini itu akhirnya mengeluarkan biaya banyak, mungkin ratusan ribu atau mungkin 1 jutaan. Ya mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat membuat konten ini. Ya pada dasarnya ya memang intinya berbagi ilmu. Kalau saudaraku ada yang mungkin tidak berkenan, ya mohon maaf, karena niat saya berbagi ilmu, begitu saudaraku ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.